guys. Jadi sekarang Kita lagi ada di stasiun dan kita mau kemana sih? mau kemana ya? Jadi kita mau ke satu tempat buat ngevlog tugas bahasa Indonesia. Kalian? Refreshing. Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya, kita perkenalan dulu. Aku Anissa Taliana Sangada. Aku Natasha Nurasana. Ikutin perjalanan vlog kita hari ini ya. Dadah. Nah guys, ini kita lagi nunggu kereta di stasiun Tangerang. Dan ini situasi pas kita lagi di kereta, rame banget guys. Dan for your information, kita gak dapet tempat duduk karena kita memprioritaskan yang lebih tua. Ihuy. Oke, sekarang kita udah di kereta dari stasiun Duri, terus kita lanjut ke stasiun Kampung Bandan, baru kita ke Jakarta Kota dan ke destinasi yang kita tuju. Bukan sulap, bukan sihir. Kita udah sampai di stasiun Jakarta Kota. Dan ini keadaan sekitarnya lumayan rame ya guys, karena memasuki weekend. Nah, keluar dari stasiun Jakarta Kota, kita langsung disambut panasnya Jakarta. Karena di sini rame banget, buat kalian yang mau kesini jaga barang bawaan ya. Tada! Jadi kita udah ada di Museum Bank Indonesia. Yeay! Nah, abis ini kita bakalan masuk ke dalam buat explore lebih banyak lagi. Jadi ikutin terus keseruan kita hari ini. Dan perjalanan kita dimulai dari sini. Untuk pintu masuk ada di sebelah kiri. Dan ini penampakan ketika mau masuk ke dalam museum. Nah, sambil nunggu tiketnya dibeli, ini kita lagi lihat-lihat interior yang ada di lobi. Bagus dan keren-keren banget, guys. Jadi guys, kita udah di dalam Museum Bank Indonesia dan kita udah dapat kartu masuk buat masuk ke dalam. Jadi kita tinggal antri dan masuk ke dalam. Yuk, ikutin. Di sebelah loket pembelian, ada piagam pengesahan museum ini. Pas kita masuk ke dalam museum, kita langsung disambut oleh patung-patung dan sejarah singkat mengenai pedagang dan pengusaha. Di sebelah patung-patung tersebut ada piagam peresmian oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia dan di sebelahnya terdapat histori mengenai Bank Indonesia dahulu. Nah, ini adalah potret-potret bangunan kantor pusat dari zaman ke zaman yang mengalami perubahan. Saat masuk ke lebih dalam, ada tempat yang cocok banget dijadiin spot foto loh guys. Nah, hal pertama yang kita lihat adalah sejarah mengenai rempah-rempah yang sejak dahulu sudah populer dan dijual dengan harga tinggi. Di sebelahnya, terdapat sejenis kayu yang digunakan pada saat itu. Perdagangan rempah-rempah di Nusantara dimulai sekitar 4.500 tahun yang lalu, ketika bangsa Austronesia datang ke Nusantara menggunakan perahu. Ini adalah beberapa rempah-rempah yang populer pada saat itu. Yang pertama ada kayu manis, kemudian lada yang bisa dijadikan sebagai obat, lalu pala, dan yang terakhir ada cengkih yang pada zaman Romawi sangat dihargai. Harga rempah yang semakin mahal mendorong Eropa mencari jalan laut baru menuju Asia Tenggara. Ini adalah potret para pelaut tangguh dari negara-negara lain yang pernah mampir ke Indonesia. Selain Indonesia, beberapa negara lain juga kaya akan rempah-rempah. Negara tersebut diantaranya adalah Perancis, Britania Raya, dan juga Belanda. Patung-patung yang ada di sini adalah gambar ketika mereka melakukan pengelolaan uang dan pengeluaran uang untuk mendukung sistem perbankan di Hindia Belanda. Tokoh pada zaman dahulu yang membangun Bank Indonesia memikirkan pembangunan bank terlebih dahulu. Oleh sebab itu, bank menjadi sulit berkembang. Berikut ini adalah koleksi seragam tentara dari tentara Belanda, Jepang, sampai Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan.
Museum Bank Indonesia menampilkan sejarah perbankan di Indonesia, mulai dari sebelum kedatangan bangsa barat hingga terbentuknya Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia memiliki ruangan koleksi uang mulai dari masa prakolonial, kolonial, hingga zaman kemerdekaan. Dan ini adalah logo Bank Indonesia yang melalui 7 kali perubahan, tetapi logo-logo yang ada di atas bukanlah logo resmi. Pada patung ini, seperti yang bisa dilihat, mereka sedang mengelola uang untuk diterbitkan dan diedarkan. Area selanjutnya adalah area zaman Indonesia merebut kemerdekaan. Di sini juga ditampilkan diorama. Setelah area ini, dilanjut area setelah kemerdekaan saat Indonesia membangun, dan dilanjut pada saat krisis moneter, saat banyak bank ditutup. Nah, krisis moneter ini mengakibatkan inflasi tinggi, pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat yang semuanya berkontribusi pada ketidakpastian ekonomi dan sosial di negara. Pada bagian ini adalah ruang-ruang kerja dan pegawai Bank Indonesia. Semua yang ada masih asli dan vintage. Oke guys, segitu aja dari vlog kita. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya.